penyajiannya benar-benar otentik Nasi nasi bungkus bungkus. pakai daun pisang. Pakai daun pisang. Nggak sulit nyari daun pisang di sana. Import, tapi itu faktor yang nggak dari Indonesia, Ah. dari Thailand, dari Vietnam. Impornya. Ini peluang teman rasa untuk mensuplai daun pisang ke Australia. Ya, tapi di Indonesia juga penggunaan daun pisang juga tidak bisa seperti dulu. Ya. Lahannya jadi berkurang. Jadi kebun beton sekarang. Di mana orang itu curious terhadap makanan-makanan yang mereka belum pernah coba atau makanan dari bangsa lain. Ditambah lagi terus akan bertambah ini penyebaran adalah karena pengungsi. Iya, saya pernah tahun 2017 itu ke San Francisco dan di sana saya ketemu dengan ya beberapa diaspora kita, terutama yang memang exile karena situasi tahun 98 itu. Dan mereka lah yang sebenarnya memperkenalkan rasa Indonesia itu dengan membuka usaha karena mereka harus survive di sana kan. Salah satunya lewat bisnis kuliner itu. Itu ada yang namanya Borobudur. Tapi setelah 33 tahun dia tutup. Kenapa tuh? Banyak. Karena itu semua dikerjain sendiri. Karena kos ya. Nah, terus keluarganya, anaknya pada suatu saat the merit nggak mau nerusin. Lulus uni nggak mau dirus, padahal yang biaya ini ya restoran itu kan. Pada satu saat ya orang tuanya nggak udah tua, nggak bisa nanganin lagi tuh, karena konsep-konsepnya itu berbeda tuh dengan misalnya Panda Express gitu. Dia ngambil terobosan, walk aja pokoknya. Orang Amerika semuanya konsepnya stir fried, simple. Semuanya centralized, outsource, cabangnya 3.000 gitu. Gitu. Kita sekarang tinggal pilih maunya apa gitu. Sekarang dikit-dikit bikinnya fine dining. Fine dining itu udah pudar sekarang tuh. Orang mencari experience. Orang mencari experience baru, nggak mau orang duduk 4 jam. Ada yang sekarang konsep misalnya mungkin makan teman bilang booking restoran di Eropa $1.000. Makan 50 item. Ya bukan cuma 50 item itu berarti satu item 1 sendok aja 50 sendok aja itu 1 kilo tuh sendiri gitu. Kuat nggak Anda makan gitu. Tapi ada yang orang kepingin tahu gitu. Bisa terjadi. Tapi umum itu orang udah mau kembali lagi. Apa sih makan tuh? Apakah harus diulik yang aneh-aneh, yang akhirnya harus tampilnya warna-warni dan lain sebagainya. Banyak sekarang orang tetap back to basic. Memakan itu yang disebutkan comfort food. Ya sekali-sekali festif, oke lah. Tapi kan berapa perbandingannya? Dan dengan waktu banyak orang yang waktunya pendek, makan fine dining 3-4 jam. Gitu. Model-model yang seperti nasi bungkus itu. Nasi bungkus dia nggak usah duduk lama-lama, dia mau temennya titip 5 langsung ke depan, dia makan di situ 1, take away-nya 5. Ya, jadi nggak perlu pelayanan apa-apa khusus. Gitu. Termasuk experiencing makan dengan tangan. Itu yang saya mau ajarin nantinya. Itu yang saya mau ajarin. Itu experiencing banget. Seperti bagaimana diplomasi dari Tiongkok, Jepang, pakai sumpit. Korea menduniakan pakai sumpit. Nah, itu kan memang ada berapa bangsa makan pakai tangan. India. Memang aku anggap Indonesia itu paling elegan. India juga, hanya India kalau makan ya dia harus dipelintir sama roti. Kalau Arab ya pakai itu makannya. Nah itu kita nantinya
saya akan next step. Ini udah mulai itu kita ajarin mungkin bikinin. Iya, sebenarnya ada storytellingnya juga menurut saya kan Ya. di balik cara makan dengan tangan itu. Saya pernah lihat yang makan pakai sumpit gitu kan, ada filosofinya lah gitu begitu. Semua ada Sama filosofi. kan Ya, sebenarnya sama. makan pakai tangan. Dan orang Barat sering nggak leko pakai tangan makan. Saya bilang because you don't trust your hand. Kalau tadi tangannya bersih gitu. Yeah. Jadi sering makannya ragu-ragu, nggak bisa. Kalau kita kan enak dan kita nggak makan jumput kan. Iya. Kita bukan di ini. Keremes. Nah, itu semua itu budaya gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu budaya gitu. Iya. Makan pakai suruh, bubur pakai suruh. Iya. Anak generasi sekarang kukunya segini, ujungnya ya walaupun kayak di barat juga kalau apa itu namanya KFC fingers licking good ya. Makan fried chicken masa pakai pisau garpu contohnya gitu. Makan hamburger pakai pisau garpu, ya pakai tangan. Sebenarnya bukan hal yang aneh juga buat Western society pun. Enggak. Itu. Ya, menarik itu. Kembali ke Indonesia Spice of the World nih, Om, dengan 4.000 restoran itu. Sebenarnya apa sih hal Paretonya gitu yang jadi epicentrum yang harus kita lakukan untuk supaya cita-cita itu tercapai gitu. Sekarang memang yang harus dilihat itu apa sih restoran itu? Formatnya seperti apa dulu gitu. Dan kendalanya itu apa? Sekarang kita ujuk-ujuk bikin restoran yang nggak dikenal, siapa yang mau masuk? Ya nggak? Nah, keadaan itu sekali lagi seperti yang saya katakan tadi beda, berubah dengan adanya sosial media. Tapi kan saya selalu katakan you can Google everything but you can't Google taste. Mau belajar masak bisa, banyak yang bilang. Tapi taste dari mana? Kan nggak ada di Google gitu. Saya percaya taste itu, authenticity yang kita harus coba. Kita harus tahu yang autentik seperti apa. Kalau mau berubah karena faktor-faktor teknis, bahan yang nggak ada. Jadi pelaku ini tahu, chef ini tahu. Sekarang dengan adanya gerakan ini, Spice of the World mestinya, bahwa kita mengekspor bumbu, satu hal sudah mengeliminate tenaga kerja. Tidak usah bersihin cabai, serai, tidak usah belanja. Dua, bahan-bahan itu selama pengalaman saya kemana-mana, nggak sama. Serai itu nggak sama, bentuknya kelihatan sama, tapi nggak sama. Saya pernah dikasih di Amerika waktu satu event besar, karena harus bikin market list. Lengkuas itu seperti kayu, datangnya satu panjang gini, segede tangan. Jahe pun beda, bawang pun beda, tadi dan santan juga beda. Harganya juga beda, harus diolah. Nah, kalau sudah adanya kita datang dari Indonesia ke satu, dampak ekonominya masuk ke Indonesia. Dua, refleksi daripada profil bahan bumbu-bumbu itu ada lahan karena soil. Dan memang yang harus juga digerakkan mulai sekarang itu sudah membiasakan memberi embel-embel GI, Geography Identification. Jangan cuma sekedar ngomong soto pas sop gitu. Indikator geografis. Indikator itu penting. Soto kita tuh banyak. Nah itu embel-embel itu yang harus kita terapkan. Dan kita nggak boleh minder. Di luar negeri ya sebut aja nasi bungkus. Nggak usah belum banana leaf wrap apa itu. Sama juga ketika bicara Indonesian coffee, kita dulu punya program Kopi Indonesia. Kopi Indonesia. Jadi orang udah mapan. Emang kita ke restoran Jepang minta ikan mentah? Kan enggak. Semua orang tahu sashimi, sushi, sabu-sabu, tempura. Nah itu yang harus kita
harus pede gitu, termasuk pemerintah, bahwa jangan sering itu menerjemahkan makan Indonesia itu kacau balau gitu loh. Gado-gado udah gado-gado aja gitu ya. Iya, nah, description-nya boleh. Description-nya boleh. Ya, tapi gado-gado. Tapi gado-gado mana? Malaysia juga pengen gado-gado. Singapura punya. Tapi kalau kita nyomang rojak, orang udah tahu itu Singapura atau Malaysia. Rujak. Kalau kita ngomong rujak, orang nggak kenal. Gitu. Nah, itu harus diterapkan terus menerus. Konsisten. Gitu. Iya. Nasi tumpeng itu sakral kan. Mesti diganti cone rice. Cone rice. Yellow rice dia nasi kuning lah. Oke, baik, menarik sekali Om. Om William ini kan udah banyak makan asam garam, pengalaman dan experiencing banyak hal gitu dalam perjalanan Om William keliling. Boleh di-share nggak Om satu yang sangat berkesan, menarik sangat membekas lah di Om, suka maupun duka gitu, apa gitu di Indonesia terutama Ya, saya dalam hidup ini saya anggap semuanya positif. Kalau seandainya terjadi hal-hal sesuatu, saya bilang itu suatu hal yang wajar. Saya sampai sekarang kalau Anda tanya gitu, saya nggak tahu saya mesti ngomong apa yang tidak menyukai dalam kehidupan saya selama ini. Karena kalau ada sesuatu yang tidak baik juga saya lupakan gitu. Saya coba, ya dengan umur ini saya coba tetap aktif. Setiap kesempatan bisa memberi sharing kepada yang generasi muda, saya lakukan selama mereka tanya. Kalau nggak tanya mungkin lebih tahu dari saya, karena Google itu terbuka sekali, mau tanya tinggal pencet. Saya juga melakukan itu. Saya juga melakukan ngecek di Google. Satu waktu kan saya lupa termnya dan lain sebagainya. Misalnya masak sesuatu, kita kan tidak hands on terus menerus. Ada sesuatu kita tahu dulu, tapi satu waktu lupa. Memang pintar tuh Google itu. Kita cek begitu, oh ya ini begini, ini solusinya. Bahkan sekarang dengan ChatGPT Om. Saya bukan penulis, jadi penulis itu. Saya pernah nyoba ini, tolong buat resep soto yang enak gitu. Buahnya banyak. Dia bisa bikin resep soto dan bagaimana mengolahnya gitu, nggak cuma bumbunya apa aja. Ya itu saya belum pakai itu. Chat GPT. Bukan LGBT. Chat GPT ya. Singkatannya apa? GPT. Saya kurang tahu juga apa itu GPT. Mungkin generic processing text atau I don't know. Gampang banget, gila itu. Anak saya juga bilang mau bikin diet breakfast, bisa keluar sebulan menunya. Iya. Dan beda-beda. Betul, luar biasa memang. Oke, Om, ini di bagian akhir ini kami ingin Om William share nih untuk teman rasa yang mungkin ingin terjun di industri ini, di dunia kuliner ini, yang tentunya kita harap bisa passion gitu ya, punya komitmen lah gitu, nggak cuman hanya tren ini yang nggak berkelanjutan. Mungkin bisa share tips dari Om Will. Begini, bidang kuliner ini, mau terjun ke bidang kuliner itu harus benar-benar mendalamin, menyukai. Tapi harus komitmen. Nggak bisa. Long life commitment. Yes, setaranya gitu. Meskipun nanti pada waktu sukses timnya sudah banyak, itu di Indonesia. Tapi tidak demikian di luar negeri. Sekarang di Singapura, ini saya ada proyek. Singapura itu peraturannya kalau pakai orang Indonesia, satu orang Indonesia harus pakai 5 orang Singapura. Jadi usaha apapun mempekerjakan satu orang Indonesia. Untuk di restoran yang saya tahu. Khususnya kuliner. Khusus kuliner ini.
Kalau datangin satu Satu koki jadi harus mempekerjakan 5 orang Singapurian. Kalau mereka pakai orang Malaysia, Heeh. 2,4. 2,4. Ya, satu Singapura, 2,4 Malaysia. Sehingga 2,4 itu mereka isi dengan orang tua sering. Karena kerjanya nggak perlu full. Gitu. Mereka bisa mainnya di situ. Nah ini juga kalau kita mesti benar-benar ngitung ya. Karena cost-nya itu tinggi banget. Tinggi, ya. Rentalnya tinggi, labor cost-nya tinggi. Di Indonesia akan lambat laun akan mengacu ke situ, high cost. Untuk di mana rumah makan kan buka terus. Ya. Buka tutup itu kan sudah itu di bidang industri ini udah lazim gitu. Yeah. Nggak ada buka terus nggak pernah tutup itu. Iya. Gitu. Karena memang konsumennya juga sangat begitu kita menuntut hal yang baru. Begitu kita nggak cocok habis. Atau hype begitu buka rame terjun bebas. Ya nggak? Yeah. Atau perpindahan mobilitas daripada staff. Yeah. Itu komitmen kita di restoran itu tinggi. Dimanapun juga mereka tuh human. Yeah. Kita harus treat semuanya as a human being. Nggak bisa dijadikan kayak robot gitu. Komitmennya nggak bisa baru buka nanti udah pakai manajer apa semua dialihkan begitu. Itu yang banyak bikin runyem gitu. Ya, bisa lost control, ya, kehilangan sentuhan lah gitu ya. Dan tiap tempat tuh beda-beda. Ya. Masyarakat tuh kan beda-beda. Di Bali sama Jakarta beda. Jogja, Semarang beda. Nggak bisa disamaratakan gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Om Bill. Teman rasa itu tadi kita banyak mendengar dan mendapatkan banyak inspirasi dari Om William bagaimana pengalaman suka duka Om Will dalam terjun di industri ini, dan Om Will sendiri sudah membuktikan bahwa kecintaan dan komitmen beliau di industri inilah yang membuat sampai hari ini tetap terus berkarya tadi dengan konsep menasi bungkuskan menduniakan nasi bungkus dan menasi bungkuskan dunia gitu kira-kira. Dan ketika bicara 4.000 restoran, actually nggak harus restoran tuh harus begitu ya Om ya. Kenapa tidak dengan 4.000 warung pun nggak ada masalah gitu ya. Yang penting tadi rasa Indonesia itu benar-benar mendunia, dan bumbu Indonesia itu menjadi suatu hal yang wajar atau gampang diperoleh. Wajib. Gitu. Dalam menu rumah tangga di dunia kurang lebih seperti nantinya itu. Seperti kalau kita buka dapurnya orang Barat contohnya. Itu bumbunya bisa dari Korea, dari Jepang, dari mana campur aduk. Betul. Indonesia nggak ada. Nggak ada, adanya Indomie gitu. Dengan segala varian rasa, tapi terutama ayam bawang. Ya itu menjadi mimpi kita juga agar di dapur rumah tangga di seluruh dunia ini ketika dibuka itu ada bumbu Indonesia, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Om William, terima kasih telah berbagi pengalaman, berbagi rasa dengan kita semua. Teman rasa, terima kasih telah mengikuti episode Aku Rasa. Saya Cak Tom di Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Ya.